Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ini masih rame dan belum ngantuk. Ya, saya mewakili FSII, Forum Sinergi Inovasi Indonesia, ingin mengajak semua stakeholder. Jadi ini pemangku kepentingan semuanya yang terkait, baik itu dari industri maupun dari lembaga riset maupun swasta dan pemerintah untuk bergabung menjadi satu. Karena kelemahan kita biasanya itu sendiri-sendiri, ego sektoralnya itu menjadi dominan. Kenapa kita sangat sulit sekali bersama-sama bersatu, karena dominasi masing-masing sektor itu menjadi sangat concern, sangat kental. Maka kita coba untuk pelan-pelan secara bertahap kita coba sinergikan itu untuk membawa inovasi itu menjadi mengindustri. Jadi ini ya yang kita akan coba sampaikan pada siang hari ini. Ya, lanjut. Ya, jadi ini saya pikir standar ini kita jadi inovasi itu dari ide-ide, kemudian dari spesifikasi secara teknis itu kita bisa tahu sesuatu yang apa yang akan kita jadikan inovasi itu sampai kepada nantinya hasil inovasi itu bisa dikomersialisasikan. Nah ini nih proses yang kita selalu menjadi persyaratan untuk bisa menuju kepada komersialisasi. Ya lanjut. Ya ini kita kadang-kadang inovasinya banyak sekali. Tadi dari berbagai swasta itu tadi kita aja nggak kenal. Tadi kalau PGN tadi ya, itu ada inovasi yang tujuannya sebenarnya sangat sederhana, tetapi impact-nya itu besar sekali buat industri maupun buat pengembangan Indonesia ke depan. Nah, kalau kita lihat, kita itu ada di posisi ini, kalau di Global Innovation Index, itu kita pada posisi 75 dari 132 negara. Jadi artinya masih di jauh lah, kalau yang pertama itu misalnya di Swedia kalau nggak salah itu ya. Switzerland, kemudian Amerika, Swedia itu yang ketiga. Dulu Swedia pernah menjadi yang ranking pertama, terus kita belum apa-apanya sampai ke 10 besar itu belum. Tapi kemungkinan untuk menuju ke sana itu sangat mungkin. Kalau itu tadi, syarat-syarat tadi kita bisa ikuti bersama-sama. Dan itu yang harus kita lakukan mulai dari sekarang. Kalau kita lihat, jangan sampai nanti ya, ini gambar yang paling kiri. Itu semua negara sudah terbang tadi, tetapi orang itu nanti suatu saat juga akan terbang. Dan ini bukan simulasi, ini real bahwa orang bisa terbang. Karena apa? Karena dia menggendong sayap, itu sayapnya sangat ringan. Jadi dia nggak capek terbang lama. Kenapa sangat ringan? Karena materialnya. Materialnya itu ringan, kuat sekali. Dan itulah ideal kalau sebagai orang material itu cita-citanya itu bisa membuat material yang kuat, ringan, tahan mekaniknya, itu semuanya akan menuju ke sana. Ternyata apa? Basisnya itu karbon. Karbon itu apa? Arang. Arang apa? Kita basisnya, sudah dikenal buat sate arang. Tapi kalau karbon, arang, itu strukturnya masih campur, masih saling tidak teratur. Sudah meningkat sedikit menjadi grafit. Grafit itu sudah terkristal strukturnya, tetapi masih tumpukan. Nah ini yang bisa digunakan ini hanya satu lapis atom. Orang bayangkan gimana membuat material hanya satu atom lapis. Ini sangat tipis sekali dan kita nggak bisa lihat dengan mata. Inilah yang kita dikembangkan di dunia saat ini yang dikenal dengan grafin. Grafin material. Grafin itu ada anak cucunya juga, ada grafin oxide, reduced grafin oxide, dan macam-macam. Itu nanti kedepannya akan muncul nama-nama tersebut untuk digunakan atau diimplementasikan di dalam industri teknologi ke depan. Sebenarnya kita sendiri zaman empu dulu sudah punya teknologi tinggi ya.
Kenapa kita bisa membuat keris dengan kekuatan yang luar biasa pada saat itu, di mana yang lainnya belum bisa membuat itu? Karena pengembangan materialnya. Ini ternyata apa? Ada salah satu buku kuno yang dipelajari oleh seseorang, ternyata mereka memanfaatkan makhluk hidup yang kecil, yang dikenal dengan mikroba. Tetapi diambilnya mikroba itu dari gunung berapi. Jadi lahar itu setelah panas itu meleleh, turun, itu diambil, ternyata ada makhluk hidupnya itu. Itu betul, karena setelah lahar dingin semuanya kan pohon, tanaman muncul itu ya, malah menjadi hebat. Karena memang dari adanya komunitas kecil yang ada di dalam panas yang sangat tinggi. Yang tadinya nggak hidup, pada saat lahar ada itu dia nggak hidup, tetapi bisa dihidupkan kembali untuk diambil potensi implementasinya. Nah ini sayang, ini tidak tulisan orang-orang empu dulu itu tidak ditularkan, tidak disosialisasikan, sehingga itu menjadi problem untuk pengembangan teknologi ke depan. Ya, lanjut. Ini waktunya mungkin agak cepat dikit, ya. Ya. Kalau kita lihat inovator itu yang paling hebat siapa sih? Ini ada Thomas Alva Edison. Kemudian ada Nikola Tesla. Ini Nikola Tesla, kemudian yang ada Wright Brothers. Ada dua orang Amerika yang kita bisa ketahui sekarang ini ada pesawat. Pesawat terbang sampai saat ini masih bisa bertahan itu karena kecuali nanti kalau ada orang bisa terbang sendiri-sendiri, nggak tahu nanti pesawat terbang mungkin nggak laku ya kan, karena antar kota kita bisa terbang. Tapi kalau di Indonesia hati-hati mungkin ya, masih banyak polusi, nanti kita nggak bisa lihat, akhirnya tabrakan di udara, rumah sakit nanti yang laris. Nah ini hal-hal seperti inilah yang kita harus siapkan betul karena perkembangan teknologi sangat cepat. Dulu Thomas Alva Edison sama Nikola Tesla itu berebut juga teknologi AC apa DC yang akan digunakan dalam pengembangan teknologi pada masa itu. Ternyata yang menang siapa? Thomas Alva Edison yang DC. Karena semua itu yang awalnya itu dari DC yang kita langsung dimanfaatkan. Sehingga muncul lampu, kemudian muncul tape recorder, muncul semuanya banyak, gramafon dan seterusnya. Banyak teknologi-teknologi yang akibat dari penemuan Thomas Alva Edison ini. Ada 100 ribuan penemuan, tetapi dari sekitar 100 dari ribuan eksperimen atau ribuan inovasi yang dia lakukan. Hanya sekitar 10%-nya yang bisa dikomersialisasikan. Ya, lanjut. Ini agak cepat. Nah, kalau kita ini saya pikir kenal semua Pak Habibie, Benyamin Setiawan ini yang farmasi, saya pikir Kalbe ya, industri Kalbe itu kalau nggak ada peran Pak Benyamin itu mungkin tidak akan berkembang sampai saat ini. Pak Habibie pesawat ya. Ya, lanjut. Ya. Itu sekarang apa perlu sih inovasi detail teknik? Tadi dibuktikan sebenarnya inovasi-inovasi itu yang sangat sederhana juga sebuah inovasi besar. Saya sangat terinspirasi waktu pada saat tahun 80-an, itu belum ada clip app ya, belum ada kertas kuning yang dikasih lem itu yang kita tempel-tempel di catatan itu untuk membuat catatan kita. Itu ternyata inovasi yang luar biasa itu oleh seorang yang pada saat itu bukan bidang ilmunya dia, tapi dia mencoba dengan adanya ketekunan dan sebagainya akhirnya mendapatkan lem yang bisa cocok sekali untuk nempel, tetapi kalau dilepas nggak ada masalah. Akhirnya clip app itu bisa mendunia itu ya. Ya, lanjut. Ya, sekarang saya pikir kita kenal semua ini. Ini kalau ini tokoh-tokoh yang dunia digital, ini yang Steve Jobs, Elon Musk, Jusnik, kemudian ini ada kita Pak Nadiem. Saya pikir kita kenal semuanya. Basisnya pada digital era, digital yang nantinya mungkin ke depan ini masih terus akan berkembang terus sampai dengan adanya sekarang ini apa yang disebut dengan artificial intelligence. Ini juga akan menjadi revolusi yang sangat besar sekali karena
hampir semua permasalahan itu sudah bisa kita ketahui. Tetapi kelemahannya memang itu hanya pada proses yang dalam tanda kutip ilmu, tidak pada praktisi ya. Jadi ini yang mungkin kalau itu bisa kita kombinasikan antara pengetahuan yang ada di dunia maya ini sama dengan praktikal saat ini, yang ini mungkin akan menjadi kekuatan yang hebat juga di masa depan. Ya, lanjut. Ya, ini mulai dari produk. Ini banyak sekali sebenarnya, produk, model bisnisnya, juga jasa keuangan. Selalu ada inovasi-inovasi yang nantinya memang dalam rangka Indonesia emas 2045 nanti, ini kita harus mempersiapkan diri untuk bisa eksis betul. Karena kalau itu bisa sesuai dengan rencana itu, betul, saya pikir kita menjadi urutan tiga negara ekonomi yang terbesar di dunia nanti, 2045 nanti. Dan itu mudah-mudahan akan tercapai, dan mohon dukungan juga semuanya, kita harus bergerak bersama, karena saya sendiri sudah pensiun ya, sudah melalang juga dulu dengan Pak Aldi ini mungkin sudah pernah ketemu di waktu di Dewan Energi ya saya. Jadi itu pernah beberapa kali dengan pernah diskusi. Kemudian saat ini kita coba membuat forum ini dalam rangka untuk tadi Pak, potensi yang ada di BRIN ini luar biasa. BRIN sekarang sudah disatukan, semua ahli ada di sana, semua alat ada. Bahkan sekarang di Cibinong kemarin kita sudah berkunjung, itu ada alat yang harganya 300 miliar. Itu alat untuk melihat struktur vaksin, struktur virus, itu kita bisa ketahui. Jadi artinya segala persoalan bahan yang kita gunakan dalam rangka untuk kesehatan, untuk itu ditelusur dari hulunya, itu kita bisa ketahui dari proteinnya, struktur proteinnya kita bisa tahu betul. Itu ini protein yang akhirnya menjadi virus yang apa dan seterusnya, itu bisa dipetakan. Nah ini sekarang di BRIN sudah punya alat itu, dan mudah-mudahan ini kalau nanti persoalan-persoalan yang terkait dengan virus, persoalan-persoalan dengan kesehatan, itu sudah kita bisa pahami betul inti genetikanya, itu dari awal kita bisa ketahui. Ya lanjut, terus saja, ini agak cepat dikit, ini gambar yang ada di problem real, terus ini di sektor energi. Kita ada apa sih sektor energi ke depannya? Itu saya pikir kalau kita di Indonesia ini mesti menjadi concern kita adalah solar energy. Karena solar itu perkembangan energinya, potensinya sangat besar, dan itu bisa hampir semua kepulauan itu mungkin mempunyai potensi untuk itu. Tetapi memang kalau untuk kapasitas besar tadi untuk pembangkit, ya ini masih ada problem yang itu secara teknologi saat ini sedang berkembang juga, gimana mengatasi perubahan beban dan sebagainya itu bisa stabil, kestabilitasannya itu menjadi terjaga. Tetapi bukan tidak mungkin nanti itu satu rumah saja, itu kita sudah nggak perlu PLN lagi. Karena ada solar cell yang sangat tipis, ditampat di mana saja, posisinya itu bisa kita gunakan, energinya bisa kita ambil, baik itu untuk aplikasi kehidupan kita maupun dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan rumah tangga itu. Nah, kalau sisanya masih banyak, ini disiapkan juga baterai untuk energy storage-nya. Dan ini saya pikir perkembangannya juga sangat cepat sekali, jadi nanti antara angin, solar itu kita bisa storage energinya dan untuk kebutuhan kalau malam hari misalnya. Dan itu mungkin masih tersisa nantinya. Kalau ini energy storage ini sudah menjadi kapasitasnya menjadi sangat besar sekali. Dan ini akan mendukung juga dalam rangka untuk pengembangan electric vehicle ya. Jadi mobil listrik itu mau tidak mau harus ke sana. Tapi saat ini memang problem baterai itu masih menjadi problem dominan. Karena orang mungkin masih malas juga pakai mobil listrik, ngisi di pom bensin 2 jam harus berhenti. Kalau bisa sih 10 menit. Mungkin, akan mungkin dan sangat mungkin. Dan ini sedang orang berusaha untuk mencari baterai yang fast charging, itu menjadi dominan. Itu diantaranya tadi dengan grafin tadi, struktur grafin tadi karena strukturnya sangat sempurna, sehingga antara struktur kristal atom-atom karbon tadi, elektron itu bisa disimpan di situ. Dan kalau itu bisa dibuat struktur yang sangat tipis, satu atom kan tipis sekali. Satu atom itu ukurannya angstrom.
Itu nano aja masih di bawah lagi. Jadi artinya kalau itu kita bisa layer kan lapis, maka charging time-nya itu mungkin dalam sangat cepat itu bisa terpenuh baterai itu. Jadi mungkin yang kita kenal dengan teknologi yang super kapasitor tadi. Jadi mobil pakai teknologi itu, kita masuk ke garasi, mungkin garasi langsung ada charge, bisa keluar lagi udah penuh. Nah ini di parkir-parkir juga nanti akan didesain bahwa mobil itu nggak perlu nunggu di pom bensin, langsung berhenti di parkiran sebentar langsung jalan lagi. Ini mungkin revolusioner nanti kalau kita bisa terjadi. Ya, yang terakhir, yang kedua, poin keempat ini yang kayak nggak kalah penting juga, hidrogen. Hidrogen ini juga menjadi sangat penting ke depan karena memang itu dari sisi fleksibilitasnya itu untuk di bawah transportasinya sangat mudah, infrastrukturnya juga mungkin tidak banyak merubah dari infrastruktur yang ada saat ini. Sehingga memang itu untuk transisi mungkin sangat diperlukan juga hidrogen ini dikembangkan di Indonesia ini. Dan hidrogen itu memang masih ada resikonya yang sangat besar akibat adanya potensi ledakannya itu. Jadi inilah yang mungkin harus sangat ekstra hati-hati di dalam menggunakannya karena sangat reaktif sekali sehingga memang itu menjadi hal yang sangat memang kemarin ada viral dan sebagainya ya, mobil pakai air, motor pakai air. Itu ya dari sisi teknologi memungkinkan. Tetapi dari sisi safety-nya itu menjadi sangat krusial. Jadi jangan sampai, karena hidrogen itu temperatur 170 derajat. Saya kebetulan dulu program S3 saya mengenai hidrogen interaction dengan material, itu 170 derajat itu dia bisa menyisip di antara kristal-kristal itu. Dan itu akan nembus dengan mudah. Kalau itu bocor di dalam proses pembakaran mesin, bocor, kemudian ada terkumpul di situ, ada inisiator api atau apapun, itu ledakan akan terjadi. Dan ini resiko yang paling besar kalau pakai air tadi langsung digunakan untuk proses pembakaran. Itu sama aja kita membawa motor kita itu dengan gendong bom hidrogen gitu ya. Ya itu yang sangat riskan, kita jangan sampai dengan mudah viral, mudah wah ini yakin betul ini bisa diimplementasikan, tetapi teknologinya masih panjang untuk bisa kita gunakan betul secara aman. Ya lanjut. Ya ini kita paling gampang memang reverse ya engineering, innovation juga gitu. Mungkin itu secara komersial lebih cepat dan itulah yang mungkin itu langsung para inovator itu riset dan inovasi itu akhirnya itu menjadi FSII, kita sebagai jembatan atau sebagai tangga. Nah, ini kalau bisa dua-duanya ya. Kita juga sebagai jembatan antara industri dengan para ahli, akademisi dan industri, tetapi juga kita membawakan tangga juga untuk supaya inovator itu bisa terbang tinggi tadi ya. Ya. Lanjut. Ya, ini program kita. Jadi forum kita saat ini saat ini juga sosialisasi, kita sekalian juga memberikan apresiasi ya. Jadi ada sosialisasi, kemudian promosi sudah sering kita lakukan, sinergi ini dalam rangka diskusi-diskusi itu kita bisa melakukan sinergi, edukasi ini segera kan kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan inovasi dan kaitannya industri yang ada saat ini, dan apresiasi kita sudah mulai cukup lama ini. Sebelum forum ini terbentuk sebenarnya Pak Tito di tender ini sudah mulai bergerak juga ini memberikan apresiasi bahwa ini Pak Tito ini luar biasa, ini sudah berapa puluh tahun itu untuk betul-betul sebagai motor untuk kita bisa maju bersama dalam rangka betul-betul untuk Indonesia ini bisa memenuhi target visi Indonesia Emas nanti. Ya mudah-mudahan ini menjadikan nanti komersialisasi akhir daripada kegiatan ini menjadi komersial, dan itulah yang mungkin tumbuh industri yang berbasis inovasi, dan itulah kekuatan kita. Kalau kita industrinya nggak ada kekuatan inovasi, inovatornya tidak bergerak, yaitu kita akan berhenti saja, bahkan mungkin akan tenggelam karena dari luar akan masuk sangat cepat sekali. Seperti ini pameran ini, saya kadang-kadang tadi dengan Pak Tito juga ini kok yang banyak kok dari luar semua. Komponen-komponen Indonesianya mana ini? Kita mau menjadi negara industri tapi semuanya dari luar semua, nggak ada. Tetapi dengan
apresiasi yang kita lakukan forum sinergi ini mudah-mudahan menjadi cake point juga. BUMN juga mulai bergerak. Kita bersama-sama coba kita expose lah. Jadi artinya supaya tahu juga, jangan sampai tadi penghargaan mungkin yang tahu hanya PGN aja, grupnya PGN, tapi yang lain tidak tahu ada. Padahal itu dari inovasi yang dikembangkan PGN itu bisa juga diimplementasikan ke bidang-bidang yang lain. Jadi saya pikir ini suatu hal yang harus kita dukung bersama dalam rangka untuk kita bergerak maju. Lanjut. Ya, ini diskusi ini kemarin barusan ada 100 undangan industri yang kita kaitannya dengan failure analysis. Jadi ini rupanya failure analysis ini tidak hanya sekedar di secara teknis juga. Kesalahan, kegagalan, proses, kegagalan sistem itu bisa dipengaruhi oleh salah satu faktor lainnya adalah disipliner, undisiplin. Jadi orang yang nggak disiplin itu bisa menyebabkan kegagalan juga. Dan kadang-kadang itu juga menjadi para yang memberi jaminan itu asuransi itu juga bingung juga kalau dia mau membayar asuransi ini kesalahan siapa? Apakah kesalahan industrinya atau kesalahan suplainya? Dari awalnya. Ini kalau kita tahu penyebab awalnya itu kita bisa jawab itu. Jadi artinya asuransi bisa nggak perlu bayar karena emang kesalahan akibat kejadian kecelakaan atau kejadian failure itu yang terjadi akibat salah awalnya. Jadi ini yang kita bisa ketahui dari hulunya. Kalau dari sisi material kita bisa telusuri itu. Yang paling kecil itu ada apa sih di dalam struktur material itu sebelum proses terjadi. Dan itu kalau itu ketahui, kita bisa memprediksi bahwa ini akan penyebabnya dari kecelakaan tadi. Ya, lanjut. Ya, ini industrial visit kita lakukan. Lanjut juga kita award tadi sudah kita lakukan. Ini konstruksi akan segera juga nanti 3 November. Kemudian ada juga EV kemarin juga sudah. Lanjut. Ya, ini yang ke depan, ini ada acara TV, training, FGD, visit. Ini kita akan ke Krakatau Steel, kemudian ada lubrikan atau oli itu ya, ada refinery dan lain-lain. Jadi inilah kita akan coba sosialisasikan, coba kita sinergikan, jadi kita akan selalu kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, TV saya pikir ini penting juga buat para inovator, buat para industri itu karena dengan itu munculnya karena ke depan saya pikir nggak mungkin lagi baca koran nggak mungkin lagi jadi melalui media-media yang sosial media yang TV digital itu menjadi poin penting untuk ke depannya. Ya, ini Pak Tito sudah mulai dengan how to make thing. Ini saya pikir acara yang sangat menarik karena kita bisa tahu gimana sih membuat sesuatu itu dari hulunya itu nanti akan diceritakan semua. Seperti tadi, gimana sih nanti mungkin suatu saat akan juga gimana sih membuat grafin tadi satu karbon atom yang satu layer itu gimana caranya? Nah, itu mungkin nanti akan menjadi poin penting juga buat di acara TV-nya. Ya, lanjut. Ya, ini kita banyak sekali peluangnya, saya pikir nggak perlu saya ceritakan satu-satu. Ya, lanjut. Lanjut lagi. Jadi akhirnya kita selesai bahwa forum sinergi inovasi dan industri ini menjadi sinergi yang betul-betul bisa terimplementasikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.